سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وخلص محمد المسلم وعلى ابن محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا خليفة عباس سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويا ربي صل على محمد حبيبك الشافع وشفاع. صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. صل على محمد يا ربي صل على محمد حل في اسمك المهند. ربي صل على ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وعليك بين حالنا تبيانا أخذنا ميثاقا مبينا لما آتيتكم من كلمة
ولقد أنشأت لنهدم وصبر ينقل فتهيج الأشجار الله اختلفنا عليه فما يسمى القول منا أو يكون بلانا اللهم رب السماء تعالى من صفة ربنا وحدانا اللهم انزلنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي بكرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi malam hampir akhir daripada rangkaian Maulid Ashraf yang ke-9 gitu, insyaallah besok petang di rumah Ustaz Hashim insyaallah di belakang Santian Ayat dan insyaallah kita menambahkan keberkahan malam ini, kita minta kepada Ustaz Abdurrahman Marzak untuk kalimatin dari beliau, insyaallah manfaat kita dunia akhirat insyaallah, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di suatu tempat yang tadinya biasa-biasa saja. Hanya sebuah rumah, hanya sebuah ruangan. Tapi tatkala kita berkumpul di sini, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca daripada namanya Rasulullah, menyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rumah yang tadinya biasa saja menjadi mulia. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya beliau mengatakan, wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka sebuah perayaan, sebuah pesta itu menjadi harum. Dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengharumkan nama kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita kala di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang insyaallah dicintai oleh Rasulullah, yang insyaallah dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak banyak, cuman nyampe ke siku hadis tentang keutamaan berkumpulnya kita pada malam hari ini. Insyaallah 10 menit cukup insyaallah. Tapi biasanya anak kalau mendengar hadis ini sengaja insyaallah lah 10 menit Pak ada insyaallah. Ya. Nah, hadisnya sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini hadis menerangkan tentang keutamaan kumpulnya kita pada malam hari ini. Apa kata Nabi? Mastama'a qaumun bi dzikrillah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, ini hadis menerangkan 4 kemuliaan, 4 fadilah perkumpulan kita pada malam hari ini. Kata Nabi, tidaklah seorang itu, tidaklah sekelompok manusia itu berkumpul, sekelompok manusia berkumpul ngakui berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan turun di tempat tersebut as-sakinah. Akan turun di tempat itu rasa ketenangan. Yang mana rasa ketenangan ini tidak kita dapatkan dengan kita banyak duit, dengan kita banyak duit, banyak harta, atau dengan jabatan. Ini ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ketenangan hakiki. Yang mana manusia ini, mereka itu ada yang mencari ketenangan, ada yang palsu, ada yang hakiki. Nah, yang palsu itu apa? Ketenangan, mereka mencari ketenangan lewat dunia. Hatinya tenang kalau duit banyak. Duit banyak, hatinya tenang. Ya, rumah bagus, tenang. Ini banyak tenang. Ini modelnya ini dari ketenangan lewat dunia. Nah, kalau kita mencari ketenangan lewat dunia, itu ketenangannya tuh sementara. Mungkin di dunia tenang ya, tapi di akhirat wallahu a'lam. Tapi ada lagi, ini golongan orang-orang yang cerdas, yang mereka itu mencari ketenangan lewat apa? Lewat menghubungkan dirinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan dirinya itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tenang tahajud, dia sholat malam, tenang kalau baca Quran, tenang dia. Nah, ini merupakan ketenangan yang hakiki. Di dunia tenang, di akhirat pasti dia tenang. Nah, ini alhamdulillah, ini keutamaan kita ngumpul di sini, ini turun daripada rasa ketenangan. Kita tenang di sini. Kenapa? Kita di sini tidak bahas masalah harta. Kita di sini tidak bahas masalah politik, tidak bahas masalah dunia. Yang kita bahas mesti kok Rasulullah di sini. Maka otomatis ketenangan akan turun di tempat ini. Ada cerita. Ini cerita ada uang ibu-ibu, ya, seorang perempuan kafir, masih kafir, bukan muslim. Ini ceritanya ada di London. Ini perempuan London. Ini
dia ini punya penyakit tak pacak tidur. Masuk kerennya kalau dokternya, yang dokter ada dokter di sini. Amnesia, insomnia. Jadi dia ini banyak duit, petino ini kaya petino ini. Tidak harus banyak duit itu tenang, tidak. Banyak duit dia tapi agak tidur. Jadi ini petino, petino ini dia tidak tidur. Dia berobat mana-mana ke Belanda, ke Jerman, ke Singapura, berobat mana-mana, tetap tidak tidur dia. Sarau tidur. Padahal rumahnya bagus, kasurnya empuk, sarau tidur dia. Tapi subhanallah, kebenaran suatu hari petino ini lewat, ibu-ibunya lewat di suatu tempat pemukimannya orang Islam. Ada pemukiman Islam, dia lewat kebenaran dia lewat itu ada di suatu rumah, ada suatu pengajian kita sekarang ini, pengajian ibu-ibu, ada yang ceramah. Ini jadi betina ini nengoklah dari samping kanan, nengok di rumah itu dengan ente, nengok ustazahnya lagi jelaskan, nanti salin ada sebagian ibu-ibu itu yang tidur, ada yang tidur, dia langsung kecil hati, ya salah, anak kan emaknya dia tidak tidur, bang itu, duduk baca tidur, aku sahurnya tidur, padahal di kasur sahur tidur, anak kan emaknya. Akhirnya dia niat minggu depan pengen hadir di majelis itu, pengen hadir di majelis itu, mudah-mudahan tidak tidur dia mungkin. Udah minggu depan dia hadir, masih kafir ini perempuan ini. Hadir, dia dengar ceramah, tidak lama tidur, tidur. Pas bangun, heran masuk, ya, kok banyak tidur katanya, kok banyak tidur. Akhirnya dia masuk Islam langsung masuk Islam. Kenapa? Karena ketika sakitnya pun ketika kita hadir di masjid itu rasa ketenangan itu turun. Rasa ketenangan as-sakinah itu turun. Makanya ini kita berkumpul di sini itu pasti ketenangan itu turun di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, warasyakumur rahmah akan diliputi di tempat ini rasa rahmat. Yang ketiga langsung wakafat humul malaikat. Nah, di tempat ini akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkumpulan kita ini itu pasti malaikat itu mengelilingi. Di hadis sebutkan innal malaika laqadu ajnihataha li talibil ilm ridha bima yas. Nah, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho apa yang dia perbuat. Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak daripada Habib Umar, itu menjelaskan syarah daripada hadis ini. Beliau menyebutkan telur, umpama telur yang diarem sama induknya setelah 20 hari, telur itu apa? Menetas setelah diarem sama induknya. Nah, begitu juga hati itu. Hati yang selalu di bawah sayap malaikat, yang tadinya mati jadi hidup. Jadi kalau pengen hati kita itu, kita sering hadir di majlis-majlis baca ini. Karena kita semakin sering kita hadir di majlis baca ini, hati yang tadi mati jadi hidup. Kalau hati kita hidup, bukan main nikmat. Kalau hati orang itu hidup, dia ibadahnya nikmat. Ibadah baca Qurannya nama, sholatnya khusyuk, Kecak bawang dulu tuh, masya Allah, yang mereka tuh nikmat, merasakan lezat dalam beribadah. Kenapa? Karena hatinya mereka itu hidup. Balik sama kita kadang-kadang kita baca Quran dengan nasihat kadang keras hati kita. Sholat tak pernah khusyuk kadang-kadang, dikso itu hati kita. Kalau kita pengen hidup hati kita sering ke majlis taklim, kita sering ke majlis baca ini bakal membuat hati kita hidup. Kalau hati kita hidup nama ibadah. Wong dulu baca siapa? Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Ini seorang ulama, seorang yang zahid, seorang yang alim, yang hatinya hidup. Itu beliau kalau baca Quran, beliau tak galak baca Quran di siang hari di bulan Ramadan, tak galak. Kenapa? Karena ketika ditanya, padahal kan di bulan Ramadan kan kita sangat dianjurkan baca Quran, tapi kita tidak galak baca Quran. Kenapa? Ketika ditanya,
Karena aku ketika membaca Al-Quran, seakan-akan di lidahku ini ada madu. Lezat dalam beribadah, lezat baca Quran. Makanya aku tak galak baca di siang hari di bulan Ramadan karena takut batal. Takut batal. Jadi beliau baca Quran ada madu. Kembali dengan kita kadang-kadang. Ya kalau kita bukan baca Quran, ngatai wong ada madu di lidah itu. Kalau ngomongi wong, makan tak rasa nikmatnya nggak rasanya tuh. Ngatai itu mak, karena mana ada madu kembali kadang-kadang gitu. Itu beliau kenapa baca itu? Karena artinya hidup. Ada lagi sahabat itu pernah untuk peperangan dia kena panah, di punggungnya kena panah. Nah mau tak mau dia berobat ke tabib. Kata tabibnya, oh kau ini harus di apa tuh dioperasi, dioperasi katanya. Oh udah operasi lah katanya. Tapi kau ini harus dibius dulu, harus dibius dulu. Jadi di biusnya tuh uang dulu tuh beda sama sekarang. Jadi, kalau uang dulu kan ada kaki bius, ada kaki sontean. Kalau sekarang kan sontean. Kalau uang dulu tuh cara biusnya tak mana? Punggungnya tuh dipukul, pingsan atau dioperasi. Itu biusnya uang dulu cak itu. Nah dia ini sahabat ini nak dicak itu ke. Ini sahabat tak galak. Bukan takut, bukan. Tak galak kenapa? Aku tak galak 1 detik daripada umurku ini sia-sia. Tak galak. Kata dokternya bahaya nanti, sakit nanti kalau ada bius ini, sakit itu. Udah jadi deh kata sahabatnya tuh, ente operasi anak, ente panah itu ketika anak sholat. Ketika anak sholat, ente udah. Akhirnya kata topiknya Jafar, udah. Sholatlah sahabatnya sholat, Allahu Akbar, udah langsung topik itu operasi. Operasi apa? Panah, subhanallah, tak mungkin sahabatnya. Walau mungkin, walau ngomong aduh, enggak tuh. Kenapa? Karena dia sholat khusyuk. Sholatnya nikmat, rasa sakitnya itu tidak terasa. Dunia itu tidak terasa, ada lagi mikir ke dunia, tidak hati mikir ke dunia. Ya mikir sama Allah lain. Ya setelah salat, udah dong, sudah topik, sudah. Allah tidak terasa. Kenapa dia itu? Karena hatinya itu. Kalau kita pengen nanti kita hidup, ya, kita rajin-rajin di bawah sayapnya malaikat. Kalau kita sering di bawah sayap malaikat, insya Allah hati kita hidup. Ibadah kita nama, baca Quran kita nama, ibadah kita lancar, ya sholat kita khusyuk. Ya. Sering-seringlah di bawah sayap malaikat. Maksudnya apa? Kita hadir ke majlis taklim, hadir ke majlis zikir. Yang terakhir, ya di antara keutamaan kumpulnya kita pada malam hari ini, wa takarahumullahu fiman indah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka satu persatu. Nama kita sekarang ini disebut sama Allah. Wa takarahumullahu fiman indah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama mereka di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renung dulu. Makna hadis ini. Allah sebut nama kita. Luar biasa. Nama kita disebut sama Allah, merupakan suatu kebanggaan. Nama kita umpamanya disebut sama wong besar, bangga tak gitu. Nama kita disebut sama presiden misalnya, ya disebut sama presiden depan menteri-menterinya. Nama kita dipuji-puji, nama kita dibangga-bangga, bukan main kita senangnya, bukan main kita bangganya. Nah ini Allah nyebut nama kita. Ya Tuhan kita, Tuhan semesta alam nyebut nama kita di depan malaikat, bukan main iman, bukan main kita bangganya. Ini diantara keutamaan uang-uang yang sering hadir di majlis ini. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita di sini, insya Allah kita mendapatkan 4 kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini baik yang bisa Allah disampaikan, lebih dan kurang. Al-Fatihah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah bagi kita semua dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa insyaallah besok berakhir di rumah Ustaz Hashim di belakang pesantren Al-Hidayah. الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاطر
قرت في الخافقين سماء